Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan di sini saya Yolanda Simatupang yang akan menjadi moderator serta pembahas tentang topik kita kali ini. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani oleh ada Bapak Dani Boy William. Shalom Bapak. Ibu Anda, shalom malam. Bagaimana kabarnya Bapak? Amin, puji Tuhan. Ibu juga baik-baik saja. Amin. Sudah siap untuk pemaparan materi kita kali ini Bapak? Sangat siap, Ibu. Luar biasa. Selanjutnya ada Ibu Asriani. Shalom Ibu. Shalom Ibu Yolanda, Gimana kabarnya di sana Ibu? Aman? aman, puji Tuhan, aman Ibu. Pastinya ready ya Bu untuk Iya, pemaparan kita malam ini. Oke, langsung saja kali ini kita masuk ke dalam topik kita di mana di sini kita akan membahas mengenai evaluasi pendidikan agama Kristen. Di sini kita topik mengenai evaluasi pendidikan agama Kristen yang dimana diampu oleh Ibu dosen Dr. Novalin Olituege STH MPD, di mana di sini kami mengambil model evaluasi Robert Greenleaf tentang kepemimpinan pelayanan. Di sini kami kembali melakukan perkenalan singkat, di mana di sini kami ada Ibu Asriani dengan NIM 242842, ada Pak Dani Boy William 242862, dan saya Yolanda Simatupang 242852. Dan kami di sini merupakan mahasiswa magister dari jurusan Pendidikan Agama Kristen di STT IKSM Santosa Asih. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Dani Boy William. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yolanda. Bu Asrani, saya akan memulai pembacaan materi kita pada malam hari ini. Boleh minta tolong di layar Ibu Yolanda atau Bu Asrani, terima kasih. Apa belum terlihat Bapak Ibu? Belum. sudah terlihat. Kok saya belum ya, berarti coba saya ke sana dulu. Oke, baik. Ya, selamat malam sekali lagi untuk semua tim Ibu Yolanda dan Bu Asriani. Saya akan membacakannya. Sejak Adam dan Hawa, dunia pendidikan sudah berlangsung yang dimulai oleh Allah sebagai guru agung dan mereka sebagai murid, yang mana alam semesta ciptaan Allah menjadi materi pembelajarannya. Kejadian 1:26 menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, itu yang tadi disebut Kejadian 1:26. Konsepsi tentang gambar dan rupa Allah merupakan konsepsi yang unik dalam kekristenan yang tidak ada dalam pandangan agama-agama lain dan antropologi pada umumnya. Bahkan apabila ditinjau lebih jauh lagi, hal ini menjadi landasan yang penting bagi pendidikan agama Kristen. Sebab tujuan dari pendidikan agama Kristen adalah agar para peserta didik dapat mengenal Allah secara pribadi. Yohanes 3 ayat 3. Memuliakannya, bertumbuh dalam iman percaya, semen fides, dan menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 20-23. Hal ini sangat berpadanan dengan tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk memuliakannya. Baik, Taman Eden menjadi ruang kelas bagi Adam dan Hawa untuk memulai pembelajaran yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 9. Alkitab mencatat bahwa di tengah taman itu ada pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Disinilah dimulainya pertama kali proses belajar mengajar di muka bumi. Di dalam perjalanan pembelajaran di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3. Sehingga hal ini mengakibatkan hubungan antara Allah dan manusia terputus. Manusia tercemar oleh dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Rasio sebagai mekanisme untuk berpikir manusia sudah tercemar oleh dosa, menentang kebenaran Allah, dan natur manusia lebih cenderung pada dosa. Rasio ini sangat berkaitan dengan dunia pendidikan, kognitif,
emosi dan kehendak manusia juga menjadi rusak afektif, begitupun dengan keahlian manusia psikomotorik. Lanjut. Di nikah satu dalam bahasa adalah dokimazo yang memiliki arti menyelidiki, dan kata ini berkaitan erat dengan kata mengkaji ulang atau melakukan evaluasi. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika agar selalu mengevaluasi segala sesuatu, apakah pikiran dan tindakan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Tujuan melakukan evaluasi adalah agar jemaat Tesalonika dapat meningkatkan kualitas dalam semua aspek kehidupan, menempatkan sumber daya pada tempat yang tepat berkaitan dengan program penginjilan yang Paulus lakukan terhadap jemaat Tesalonika, dan yang terutama adalah agar mereka dapat bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Begitu juga dengan Yosua di akhir kepemimpinannya, dia berpidato di hadapan seluruh bangsa Israel. Dia mengevaluasi kembali apa yang telah Allah lakukan terhadap bangsa Israel sejak keluarnya mereka dari Mesir hingga mereka menempati tanah yang telah Allah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Yosua 23 ayat 24 sampai 28. Boleh lanjut? Ya, oke. Baik. Evaluasi sangatlah dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Tanpa evaluasi, maka keberhasilan dalam capaian standar suatu pendidikan tidak mungkin dapat tercapai. Ada beberapa model evaluasi, namun evaluasi yang diutarakan oleh Robert Greenleaf menjadi model evaluasi yang lebih membumi, khususnya dalam tindakan nyata dan berdampak positif bagi orang lain. Model evaluasi Robert Greenleaf, kepemimpinan pelayanan, model evaluasi servant leadership maksudnya, yang diutarakan oleh Robert Greenleaf sangat menekankan nilai-nilai Kristiani. Melalui model evaluasi ini diharapkan peserta didik menyadari dan mengambil suatu tindakan Halo Pak Dani, mungkin boleh dilanjutkan sama Ibu Asriani terlebih dahulu, Ibu. Baik, saya akan mengulangi kembali yang dibahas oleh Pak William. Evaluasi sangatlah dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Tanpa evaluasi, maka keberhasilan dalam capaian standar mutu pendidikan tidaklah mungkin dapat tercapai. Ada beberapa model evaluasi, namun evaluasi yang diutarakan oleh Robert Greenleaf menjadi model evaluasi yang lebih membumi, khususnya dalam tindakan nyata dan berdampak positif bagi orang lain. Model evaluasi Robert Greenleaf atau kepemimpinan pelayanan, model evaluasi servant leadership yang diutarakan oleh Robert Greenleaf sangat menekankan nilai-nilai Kristiani. Melalui model evaluasi ini diharapkan peserta menyadari dan mengambil suatu tindakan nyata untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dalam Lukas 22 ayat 26, Tuhan Yesus mengajarkan sikap dan teladan seorang pemimpin yang melayani. Model evaluasi ini dapat juga diterapkan di pendidikan agama Kristen dan kepada anak-anak sekolah minggu. Kita masuk dalam pembahasan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita dengar dengan sebutan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP di kurikulum Merdeka dikenal dengan modul ajar atau MA. Seperti RPP, modul ajar ini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa,
dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Selanjutnya, kita masuk pada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, atau alokasi waktu dan sumber belajar menurut Gunandar tahun 2011 halaman 244. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Dani bisa melanjutkan kembali. Oke, baik, terima kasih. Evaluasi berasal dari kata evaluation, bahasa Inggris, yang berarti penilaian. Evaluasi adalah suatu proses untuk menggambarkan peserta didik dan menimbangnya dari segi nilai dan arti. Sedangkan kata dasar pembelajaran adalah belajar. Dalam arti sempit, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar adalah suatu proses pengubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan data dan informasi mengenai hasil pembelajaran siswa dengan tujuan menentukan sejauh mana dan bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, pendidikan agama Kristen memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar mengajarkan pengetahuan tentang Alkitab dan doktrin gereja. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter siswa, memperkuat iman, serta mengarahkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi pendidikan agama Kristen bukan hanya sebatas tes atau ujian yang mengukur pengetahuan semata, tapi juga mencakup pengukuran terhadap perkembangan rohani, moral, dan sosial siswa. Mode evaluasi Robert Greenleaf, kepemimpinan pelayanan. Robert Greenleaf, seorang pemikir dan penulis yang terkenal dengan konsep servant leadership atau kepemimpinan pelayanan, mengajukan ide bahwa pemimpin yang sejati adalah yang melayani orang lain. Konsep ini sangat relevan dengan nilai-nilai Kristiani, di mana Yesus Kristus mengajarkan bahwa kok hilang? Maaf, hilang. Nggak ada di layar, maaf. Bisa minta tolong? Masih ada di layar, Bapak. Saya lanjutkan saja. Di layar tidak ada, di layar saya. Di layar saya ada, Pak. Saya aja yang lanjutkan. Baik. Evaluasi berdasarkan model ini dapat mencangkup penilaian terhadap sikap siswa dalam melayani orang lain, seperti keterlibatan dalam membantu sesama atau menunjukkan sikap rendah hati. Greenleaf menekankan bahwa pemimpin yang melayani adalah yang memiliki kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Dan evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa mampu mengembangkan sikap pelayanan ini dalam kehidupannya. Di sini, kami melakukan evaluasi pada instansi SMP Negeri 4 Merangin, di mana jenjang sekolah menengah pertama di kelas 7, materi pembelajaran nilai-nilai Kristiani menurut Alkitab dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Kita lihat bersama tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Kristiani dengan benar. Dan yang kedua, dengan menonton video, peserta didik dapat melayani sesama sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dengan baik. Kita dapat melihat bersama di sini, materi pembelajaran nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup menurut Alkitab. Di sini ada 9 nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup. Yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Kedua, rendah hati. Ketiga, jujur. Keempat, bermoral.
Kelima, murah hati. Keenam, kata dan perbuatan sama atau integritas. Ketujuh, jangan merasa diri paling benar. Kedelapan, jangan menyimpan dendam. Dan yang terakhir di sini kita lihat bersama yaitu mengampuni orang lain. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu semuanya, kita melihat evaluasi yang pertama yaitu evaluasi kognitif atau tes tertulis. Di sini kita lihat di sebelah kanan ada latihan soal nilai-nilai Kristiani. Di sini kami membuat ada 5 soal. Jadi ketika siswa menjawab, di sini sudah ada disediakan skor. Kita lihat bersama di sini 5 soal objektif yang akan dijawab oleh siswa. Dalam evaluasi kognitif tes tertulis, ada rumus penilaian dan keterangan perolehan nilai untuk soal kognitif. Rumus penilaiannya itu total skor sama dengan jumlah jawaban yang benar dibagi total skor dikali dengan 100. Kita lihat di sini bersama, ini ada tabel penilaiannya untuk evaluasi kognitif, keterangan perolehan nilai. Ini ada skala penilaian 0 sampai 59 itu kriteria sangat kurang. 60 sampai 69 di sini kurang. 70 sampai 79 cukup. 80 sampai 89 dengan kriteria baik. 90 sampai 100 sangat baik. Misalnya di sini jika seorang peserta didik itu menjawab 4 dari 5 soal dengan benar, maka total skor 4 dikali 100 dibagi dengan 5. Maka kita dapatkan nilainya 80. Nilai 80 di sini intervalnya dengan kriteria baik. Maka peserta didik tersebut akan mendapatkan keterangan baik. Di sini kita lihat juga kisi-kisi soal dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Kita lihat di sini bersama dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai Kristiani dengan benar. CP4 dengan materi nilai-nilai Kristiani, indikator soal disajikan soal peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Kristiani. Level KKO CP4, nomor soal 1, 2, dan 3 dengan bobot soal, tiap soalnya 20. Dan yang kedua dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat melayani sesama sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dengan baik, yaitu A5. Materi nilai-nilai Kristiani, indikator soal, disajikan soal peserta didik mampu melayani sesama sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, di mana level KKO-nya A5, nomor soal 4 dan 5 dengan bobot soal 20, bentuk soal pilihan ganda. Oke, terima kasih Bu Asriani dan Bapak Dani. Di sini akan saya lanjutkan materinya. Di sini masih ke dalam evaluasi kognitif untuk bagian wawancara. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab siswa dengan melakukan wawancara dengan guru. Yang pertama, yaitu apa yang telah kamu pelajari hari ini? Lalu, apa pendapatmu tentang materi hari ini? Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa aktivitas kesukaan kamu hari ini? Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam pembelajaran ini? Dengan menjawab berbagai pertanyaan ini, diharapkan peserta didik dapat terlihat kemampuannya, pemahamannya selama melakukan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam evaluasi afektif. Di sini dapat terlihat instrumen penilaian penerapan nilai-nilai Kristiani. Dengan cara menggunakannya yaitu terdapat tabel yang berisikan nama peserta didik dan nilai-nilai Kristiani. Di
di mana pertama kita menuliskan nama peserta didik dan kita memberikan centang atau checklist di mana yang sesuai dengan sikap-sikap peserta didik tersebut. Mana nilai Kristiani yang telah diterapkan oleh peserta didik sesuai dengan kriteria nilai-nilai Kristiani tersebut dicentang sesuai dengan nama peserta didik tersebut. Mana kriteria-kriteria penilaiannya yaitu di sini terdapat rubrik penerapan nilai-nilai Kristiani. Yang pertama di kriteria mengasihi Tuhan dan sesama. Kriterianya itu ada 4, yaitu pertama keaktifan dalam kegiatan rohani, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, memberikan bantuan dan perhatian, menerima dan menghargai perbedaan. Nah, jika peserta didik tersebut memenuhi semua kriteria, keempat kriteria ini, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan sangat baik, nilai sangat baik. Tapi kalau hanya memenuhi 2-3 kriteria saja, maka mendapatkan nilai baik, memenuhi 1 kriteria mengasihi Tuhan dan sesama, maka nilainya cukup. Lalu seluruh kriteria ini, keempatnya ini tidak terpenuhi, maka peserta tersebut termasuk dalam kriteria kurang. Lalu selanjutnya rendah hati. 4 kriterianya yaitu melayani dan membantu orang lain, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, mau diajar dan terus belajar, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Sama seperti kriteria yang di atas, jika hanya 2 dan 3 yang terpenuhi, maka nilainya baik, kalau 1 terpenuhi nilainya cukup, dan kalau tidak terpenuhi sama sekali maka nilainya kurang. Lalu kriteria jujur, ada 4 yang harus dicapai, yaitu menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menutupi kesalahan yang terjadi, tidak menyontek atau melihat pekerjaan orang lain, mencantumkan sumber belajar yang dipelajari. Mendapatkan nilai baik jika memenuhi 2-3 kriteria, mendapatkan nilai cukup jika memenuhi 1 kriteria, dan kurang jika tidak sama sekali tidak ada yang terpenuhi. Kriteria bermoral ada 4, menghormati guru dan teman, berani berkata benar, membela yang benar, dan menghargai hak-hak orang lain. Murah hati juga ada 4, bersedia berbagi ilmu dan pengalaman, memberikan bantuan, menerima kekurangan orang lain, dan penuh kesabaran. Selanjutnya di kriteria kata dan perbuatan sama, di mana di sini peserta didik itu mendapatkan nilai 4 jika peserta didik itu selalu menepati perkataan, komitmen, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mendapatkan nilai 3 jika sering menepati perkataan, komitmen, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mendapatkan nilai cukup jika kadang-kadang menepati perkataan, komitmen, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mendapatkan nilai kurang jika tidak pernah menepati perkataan, komitmen, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu pada kriteria tidak merasa diri paling benar, di sini ada 5 kriteria yang harus terpenuhi jika mendapatkan nilai sangat baik. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain, mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, menerima kritik dengan baik, mengakui kesalahan dan kekurangan, dan bersedia belajar dari orang lain. Nah, kalau mendapatkan nilai baik, maka memenuhi 3-4. Lalu 1-2 jika kriteria merasa diri yang paling benar, lalu seluruh yang kurang yaitu seluruh kriteria tidak merasa diri paling benar tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya kriteria tidak menyimpan dendam, di mana nilai sangat baik jika peserta didik tersebut selalu berpikir positif, selalu bersedia memperbaiki dan memelihara hubungan. Lalu kriteria mengasihi orang lain jika peserta didik tersebut memenuhi bersedia memaafkan, memahami dan menghargai kesalahan orang lain, tidak mengungkit kembali kesalahan, dan bersedia membangun kembali hubungan. Selanjutnya di sini yang akan dinilai yaitu penilaian kerjasama dan diskusi. Jadi nanti setelah peserta didik tersebut diberikan materi, peserta didik tersebut dibentuk dalam sebuah kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut ada tugas yang harus dilaksanakan peserta didik, di mana peserta didik harus bekerja sama dan berdiskusi untuk mendapatkan hasil diskusinya. Nah, dalam melakukan hasil diskusi di sini guru melihat, mengobservasi penilaiannya dengan menjawab instrumen penilaian ini, di mana tertulis nama peserta didik, bagaimana partisipasi aktifnya, bagaimana kerja sama tim, komunikasi, pemecahan masalah, konsistensi, dan ketekunannya. Nah, cara melaksanakannya yaitu nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Rubrik penilaian kerjasama dan diskusi.
Di mana di sini partisipasi aktif mendapat nilai sangat baik peserta didik tersebut jika selalu aktif berpartisipasi dalam diskusi, memberikan ide dan pendapat yang konstruktif. Mendapatkan nilai baik jika sering berpartisipasi dalam diskusi, memberikan ide dan pendapat yang cukup konstruktif. Peserta didik itu hanya kadang-kadang berpartisipasi dan kurang jika jarang berpartisipasi dalam diskusi. Lalu kerjasama tim, di mana peserta didik itu kalau mau mendapat nilai sangat baik harus selalu bekerja sama dengan anggota tim, lalu mendukung dan menghargai pendapat orang lain. Kalau baik berarti hanya sering bekerja sama, lalu kalau cukup dia kadang-kadang bekerja sama, dan kurang dia bahkan tidak pernah bekerja sama dengan baik. Lalu kriteria komunikasi peserta didik tersebut akan mendapatkan nilai sangat baik jika mengkomunikasikan ide dengan jelas dan efektif, selalu mendengarkan dan merespon secara positif. Kalau baik mengkomunikasikannya cukup jelas, sering mendengarkan dan merespon secara positif. Cukup, kadang-kadang dia mengkomunikasikan ide dengan jelas, kadang juga mendengarkan dan merespon secara positif. Kalau kurang, dia bahkan sama sekali tidak mengkomunikasikan idenya dengan jelas. Berarti termasuk dalam peserta yang pasif. Lalu kriteria pemecahan masalah, di mana peserta didik tersebut akan mendapat nilai sangat baik jika berperan aktif dalam memecahkan masalah kelompok, mengusulkan solusi yang kreatif dan efektif. Nah, jika baik, berarti peserta didik tersebut sering berperan dalam memecahkan kelompok juga, mengusulkan solusi yang cukup efektif. Kalau cukup, dia kadang-kadang saja dalam berperan dalam memecahkan masalah. Kalau kurang, dia bahkan tidak berperan dalam pemecahan masalah dalam kelompok. Lalu konsistensi dan ketekunan. Peserta didik sangat baik akan selalu konsisten dan berkontribusi sepanjang diskusi dan tidak mudah menyerah. Kalau baik, dia sering konsisten dan dalam berkontribusi, jarang menyerah. Lalu kalau cukup, dia kadang-kadang konsistennya, kadang juga menyerah jika menghadapi kesulitan. Lalu kalau kurang, dia tidak konsisten, mudah berubah, lalu mudah juga menyerah jika menghadapi kesulitan. Lalu kita masuk ke dalam evaluasi psikomotorik, di mana di sini dinilai adalah saat presentasi. Setelah peserta didik mendapatkan hasil dari diskusinya, peserta didik dipersilahkan untuk melakukan presentasi ke depan kelas, di mana peserta didik lainnya mendengarkan presentasi teman yang sedang menjelaskan. Di mana di sini terdapat instrumen penilaian yang berisikan nama peserta didik, isi presentasi yang dinilai, lalu sikap presentasi, penjelasan lisan, penggunaan waktu, dan pemahaman materi. Di mana di sini diisi sesuai dengan kriteria saat melakukan presentasi. Sesuai dengan rubrik yang terlihat di sini, rubrik instrumen penilaian presentasi, di mana di sini pertama dinilai itu adalah isi presentasi, di mana jika peserta didik mendapatkan nilai sangat baik akan memenuhi 5 kriteria, yaitu pertama dimulai dengan pembuka, lalu tujuan presentasi itu apa, menyampaikan nilai-nilai Kristiani sesuai dengan hasil diskusinya, lalu menggunakan kalimat penutup dan salam. Lalu dia mendapatkan nilai baik hanya jika memenuhi 3-4 kriteria dari 5 tersebut. Lalu cukup jika hanya memenuhi 1-2 kriteria, lalu kurang jika seluruh kriteria itu tidak terpenuhi. Sikap presentasi di mana peserta didik akan mendapatkan nilai sangat baik jika saat presentasi itu berdiri tegak, suara terdengar jelas, melihat ke arah audiens, setiap kelompok terlibat dalam presentasi, dan mengucapkan salam pembuka dan penutup. Mendapatkan nilai baik hanya 3-4 kriteria yang terpenuhi, lalu cukup jika hanya 1-2 saja yang terpenuhi, dan kurang itu jika seluruh kriteria sikap presentasi ini tidak terpenuhi. Lalu penjelasan lisan, di mana mendapatkan nilai sangat baik jika penjelasan sangat jelas, terstruktur, dan informatif menggunakan istilah ilmiah yang tepat. Lalu jika penggunaan waktunya juga, tadi akan dapat nilai sangat baik jika waktu presentasi itu sangat efektif, tidak terlalu lama atau tidak terlalu singkat, sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Lalu kriteria pemahaman materi akan mendapatkan nilai sangat baik jika semua anggota tim menunjukkan pemahaman yang sangat baik tentang nilai-nilai Kristiani yang dipresentasikan. Akan mendapatkan nilai baik jika sebagian besar anggota saja yang menunjukkan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Kristiani. Akan mendapatkan nilai cukup jika hanya beberapa anggota tim saja menunjukkan pemahaman yang cukup tentang nilai Kristiani, dan kurang jika hanya sedikit atau hanya satu saja anggota tim menunjukkan pemahaman tentang nilai Kristiani. Selanjutnya, ini kesimpulan dari presentasi pemaparan topik kita kali ini, di mana
Evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran yang membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu mengukur kemampuan siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Manfaat evaluasi pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan informasi untuk perbaikan. Oleh karena itu, pendidik agama Kristen diharapkan dapat senantiasa mengevaluasi setiap pembelajaran sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai secara khusus bagi para peserta didik. Baik, Bapak Ibu, sekian materi kita pada saat ini. Mungkin sebelum ditutup, ada tambahan dari Bu Asriani atau dari Bapak Dani Boy William. Iya, terima kasih Bu Yolanda. Kalau menurut saya sudah cukup ya pemaparan yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, ucapkan terima kasih untuk partisipasi kita bersama dalam mengerjakan materi ini. Baik, terima kasih juga untuk kerjasama selama ini Bapak Ibu. Bapak Dani Boy William, ada tambahan sedikit Bapak? Iya, terima kasih ya untuk wawasan yang boleh diberikan, wawasan yang baru. Kalau saya dulu guru ya ngajar SMP SMA, tapi saya bersyukur bersama dengan rekan-rekan yang masih aktif, Ibu Yolanda dan Ibu Asriani. Terima kasih banyak dan sangat baik presentasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Dari pemaparan materi kita ada terlihat jelas bahwa evaluasi pembelajaran itu sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di saat ini. Oke. Semoga juga dengan topik kita kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mendengarkan yang di luar sana. Dan sekianlah topik kita, materi kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Saya akhiri pemaparan kita hari ini. Shalom.